Mungkin untuk pembacaan peraturan selama kajian dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama ada mohon menjaga adab selama kajian berlangsung. Dua, pastikan berada di tempat yang tenang dan tidak mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, gunakan nama asli atau nama yang dikenali oleh teman-teman. Dan untuk yang keempat, nonaktifkan mikrofon ketika penyampaian materi berlangsung. Yang kelima, sebagai adab bermajelis, teman-teman diharuskan untuk on cam agar bisa melihat bahwasannya kita serius dalam mengikuti kajian malam ini, teman-teman. Yang keenam, gunakan fitur raise hand untuk chat atau bertanya merespon ya, teman-teman. Untuk yang ketujuh, tidak menyela pemateri. Dan kedelapan, dilarang untuk spam. Dan kesembilan, dokumentasi akan dilakukan di akhir acara, jadi teman-teman harus stay sampai akhir. Dan untuk yang terakhir, jadikan kajian ini niatkan karena Allah Ta'ala tentunya teman-teman. Alhamdulillah itu tadi teman-teman penyampaian materi. Peraturan selama kajian berlangsung ya teman-teman. Ini yang wajib teman-teman ketahui ini. Baiklah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyambutan dari founder kita, yaitu founder komunitas Sahabat Fisabilillah, yaitu Kak Fashiatun Nisa SPSI. Kepadanya kami persilakan. Tes. Ada ya suaranya ya? Alhamdulillah ada Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, meskipun secara online dalam acara event Karamel spesial Idul Adha ya, yang merupakan hari ke-7. Alhamdulillah, Masya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan umat Islam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya pribadi selaku founder Karamel dan mewakili seluruh keluarga besar Karamel Sahabat Fisabilillah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bisa terus menginspirasi langkah hidup kita. Pada kesempatan yang mulia ini, tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan rasa hormat saya kepada narasumber kita pada malam hari ini, yang Masya Allah luar biasa ya, Kak Hujaifah Aslam Mubarak, yang kita kenal dengan sebutan Kak Zai. Ya, sosok yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan event kita. Beliau sudah membersamai kita sejak event Karamel berjalan secara rutin. Alhamdulillah 5 pertemuan ya, kita selalu menghadirkan Kak Zai yang sosok yang begitu menginspirasi dan dekat di hati kita semua pastinya ya. Kita sama-sama doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan Kak Zai dan sekeluarga.
teruslah menjadi penerang bagi hati yang sedang mencari jalan pulang. Dan semoga amal, ilmu, serta kontribusi beliau menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ya, kita doakan sama-sama. Dan untuk teman-teman yang saya hormati, kita tahu ya bahwa Idul Adha adalah tentang pengorbanan dan keikhlasan. Tetapi di tengah zaman yang serba cepat ini, seringkali kita lupa ya, bahwa berbagi waktu, perhatian, dan kebaikan juga merupakan bagian dari pengorbanan. Maka ketika teman-teman meluangkan waktu hadir malam hari ini, walau hanya lewat layar ya, itu adalah bentuk pengorbanan dan cinta yang sangat berarti bagi saya pribadi dan bagi seluruh tim Karamel Sahabat Fisabilillah. Saya merasa bersyukur ya dan terharu melihat antusias teman-teman yang hadir malam hari ini. Ya Allah, terima kasih banyak atas semangat dan partisipasinya. Mari kita jadikan ya momen ini sebagai pengingat kita untuk senantiasa memperbaiki niat, memperkuat keikhlasan, dan memperdalam rasa syukur atas setiap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras ya untuk mempersiapkan acara ini. Semoga setiap tetes dan waktu yang dicurahkan untuk komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah bisa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Saya berharap acara ini dapat memberikan banyak manfaat ya, mempererat silaturahmi serta menjadi pengingat ya akan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran kasiron kepada Kak Fashiyatunisa atas sambutan yang sangat hangat tadi ya teman-teman. Sangat terharu kita ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya Kak Yahya, sesi apa nih teman-teman? Nah, ini yang kita tunggu ya. Sebelum itu mungkin kita mulai sapa Kak Zain dulu kali ya. Assalamualaikum Kak Zain. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana nih Kak kabar malam hari ini? Alhamdulillah, senang banget malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah. Kita sudah sama mendengarkan silakan rohani ataupun ya mungkin hal-hal yang mungkin kami manfaatkan nanti ketika kami menjalani kehidupan ya. Di mana kayak kita tahu bersama ya kayak bahwasanya kita ini lagi di fase di mana mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi berharap tentang suatu hal, apakah berharap tentang hidupnya, pekerjaan, kuliah, sekolah, ataupun lainnya. Nah, maka dari itu, pesan pada saat ini kami pengen nih ya, mendengarkan sedikit, bahkan kalau boleh banyak juga nggak apa-apa ya kayak hal-hal yang mungkin bisa Kak sampaikan nanti. Untuk itu, mungkin kami persilakan untuk Kak Zai untuk bisa menyampaikan nasihat kepada kami. Kalau dapat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Baik, pertama-tama yang saya hormati juga terima kasih banyak kepada khususnya founder Karamel juga serta jajarannya teman-teman sahabat Fisabilillah. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk Zai bisa silaturahmi lagi, kemudian memberikan wasilah jalan hijrah kepada teman-teman di sana. Juga teman-teman yang hadir, ikhwan, akhwat, semoga kesempatan yang diberikan malam ini, pengorbanan ini menjadi hitungan pahala dan penggugur dosa karena teman-teman untuk hadir di Zoom malam ini tuh butuh pengorbanan ya, pengorbanan waktu. Mungkin teman-teman kita di luar sana jam segini ada yang udah istirahat atau main HP, scroll TikTok lah gitu. Tapi teman-teman kan mengorbankan waktu itu semua demi datang ngaji, belajar di Zoom ini gitu. Mengorbankan kuotanya gitu ya. Nah, semoga segala pengorbanan menjadi kebaikan dan jadi penghapus dosa ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah teman-teman, Zai minta 15 menit ke depan kita akan bahas tema fokus gitu ya. Kemudian nanti sisanya kita akan lebih banyak ngobrol aja ya, talk show. Siap ya. Baik teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan ini di event Idul Adha ya, kita diberikan amanah tema mari merangkai harapan yang pernah hilang. Mari merangkai harapan yang pernah hilang. Teman-teman semuanya, memang di dalam hidup ini kita mesti siap dengan kejadian yang tidak sesuai kita inginkan. Tapi bukan juga kalau misalkan ada harapan yang tidak dikabulkan atau harapan yang belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak sayang gitu ya. Bukan berarti Allah memberikannya tidak diberikan, bukan berarti seperti itu, tapi mungkin ada waktunya di mana yang tepat dan gimana caranya juga nanti Allah memberikannya dengan cara yang tepat karena Allah tahu ya yang terbaik untuk kita. Tugas kita ini memang hanya untuk ikhtiar aja gitu ya dan selalu berprasangka baik aja kepada Allah. Memang seperti itu tugas kita di dunia ini. Teman-teman semua, untuk mukadimahnya, mari kita buka dulu Al-Quran surah, izin pakai kacamata ya, surah Al-Hadid ayat ke-22. Nah, jadi ini untuk dalil pertama pembahasan malam hari ini, Al-Qasas ayat 22. Al-Qasas, Al-Hadid. Al-Hadid, afwan. Al-Hadid surah ke-57. Surah ke-57 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zai bacanya dulu ya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada yang terjadi fil ardi di dunia ini. Wala fi anfusikum. Atau yang menimpa anfusikum. Diri kamu. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di dunia ini wala fi anfusikum atau yang menimpa diri kamu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, terkecuali semua telah Allah atur. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh Allah mudah untuk membolak-balikan kejadian. Allah mudah untuk menarik atau memberikan musibah. Yang pertama, mesti kita pahami dulu di dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali memang udah Allah tetapkan. Dan gak semua takdir Allah itu gak mungkin ya. Zai berani sumpah demi Allah gak mungkin takdir Allah itu yang diberikan kepada manusia itu tujuannya untuk bikin manusia itu sengsara. Gak mungkin. Gak mungkin Allah memberikan takdir atau sesuatu harapan yang belum dikabulkan untuk menjadikan manusia itu jadi menderita, itu nggak mungkin. Terkecuali memang dari diri kitanya yang mungkin berat menerima hal itu, diri kitanya mungkin susah move on dari hal itu, makanya mungkin jadi terasa sengsara. Padahal tidak mungkin ya takdir Allah diberikan kepada manusia itu menjadikan manusia menderita, itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Jadi mesti difahami dulu bahwasanya
tidak ada yang terjadi di dunia ini ya, kecuali memang udah Allah tetapkan. Dan tidak semua ketetapan Allah itu buruk. Tidak. Tidak mungkin Allah memberikan takdir kepada manusia biar manusia itu sengsara, tuh nggak mungkin. Ya, terkecuali memang dari respon kita ketika diberikan takdir itu, apakah kita akan menerima atau misalkan kita akan kufur kepada Allah, tergantung respon dari diri kita. Kalau kita ingin semuanya merasa mudah untuk menerima, kuncinya satu, teman-teman. Kalau kita ingin senang gitu ya, kalau kita ingin mudah ikhlas ketika menerima semua ketentuan yang mungkin tidak enak bagi diri kita, maka kuncinya satu, belajar senang dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi kita selalu senang ketika Allah memberikan apapun kepada diri kita gitu ya, meskipun itu menyakitkan, tapi nggak mungkin selamanya, karena memang hidup ini kan sementara ya, nggak akan selamanya tiba-tiba menderita terus, tidak akan. Itu yang pertama. Kita pahami dulu bahwa memang tidak ada yang terjadi ya di hidup ini sesuatu yang telah Allah takdirkan. Misalkan seperti tema hari ini, merangkai harapan yang pernah hilang. Teman-teman berharap diterima kuliah di tempat A, tapi belum diterima. Teman-teman berharap diterima di tempat kerja A, tapi belum diterima. Teman-teman berharap misalkan ingin sesuatu yang terbaik misalkan ya, tapi merasakan belum, aduh kok ini gini terus gitu ya hidup tuh, kenapa ya nggak ada hal-hal yang baik yang menimpa diriku misalkan ya, intinya udah hilang harapan lah, hampir menyerah. Nah maka dari itu untuk menguatkan, sekali lagi pahami dulu, tidak ada yang terjadi di dunia ini kalau memang udah Allah takdirkan, dan tidak semua takdir Allah itu yang menimpa diri kita itu ingin membuat diri kita sengsara terus, nggak akan, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah memberikan takdir kepada seseorang biar seseorang itu jatuh, biar seseorang itu sengsara gitu, biar seseorang itu tersiksa, nggak mungkin ya. Itu memang prasangka kita aja, tapi Allah itu nggak mungkin seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita merangkai harapan lagi yang telah hilang? Jadi apa sih Azai gitu ya langkah-langkah biar kita setidaknya mempunyai harapan baru, lembaran baru gitu ya, biar kita bisa move on dari sesuatu harapan yang telah hilang. Yang pertama, jadi bagaimana langkah untuk kita menerima harapan-harapan yang telah hilang? Yang pertama, belajarlah untuk menerima ya. Belajarlah untuk menerima. Yang pertama, belajarlah untuk menerima. Karena gini, teman-teman, kalau kita nggak mau belajar untuk menerima sesuatu harapan yang telah kita inginkan tapi tidak tercapai, kalau kita nggak mau belajar menerima, kita nggak akan pernah bisa move on. Jadi kenapa poin pertama itu belajarlah untuk menerima? Karena kalau kita belum bisa belajar menerima sesuatu yang menyakitkan, artinya kita akan terus gagal dan nggak akan pernah berhasil move on gitu. Kita akan terjebak dalam penjara kesedihan, kita akan terjebak dalam penjara kekecewaan gitu karena harapan yang telah hilang. Nah, kalau kita belum bisa menerima itu, kamu akan terpenjara terus dalam situ dan gak akan pernah melangkah lagi. Untuk melangkah hal baru tuh jadi takut gitu karena terpenjara dalam hal kekecewaan. Nah, maka itu kita harus paksa diri kita sendiri untuk menerima gitu. Ini tentang ibadah juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat kan salah satu kita beriman kepada takdir qada qadar itu kan ya, itu kan kita tentang menerima ya. Nah, kalau kita bisa menerima sesuatu yang terjadi, itu tuh bentuk ibadah kita juga kepada Allah ya. Ini nyambung juga sih dengan eh, dalil-dalil Al-Qur'an. Teman-teman bisa tulis teman-teman bisa tulis dalilnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-30. Ini dalil yang pertama ya, tentang belajarlah menerima. Dalam Asy-Syu'ara ayat ke-30. Asy-Syu'ara ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi kata Allah, ada beberapa musibah atau kejadian itu karena diri kita sendiri. Tapi setelah itu belajarlah untuk menerima gitu. Belajarlah untuk memaafkan. Nah, apa contohnya seperti ini? Teman-teman pengen keterima kuliah di tempat yang terbaik. Teman-teman pengen keterima di tempat kerja yang diinginkan dengan gaji yang diimpikan. Tapi kebiasaan kita tidak pantas untuk menerima itu. Kebiasaannya males-malesan, belajar gak mau, ketika gagal langsung nyerah gitu. Terus juga ketika ingin membangun relasi susah misalkan, karena kan teman-teman kalau pengen keterima kuliah kerja setidaknya kan kita punya jaringan relasi, jaringan pertemanan, tapi ini berteman aja susah, membangun relasi susah, disuruh belajar gak mau, kerjaannya misalkan terjebak dalam scrolling TikTok terus, misalkan di kamar terus, rebahan terus, yang banyaknya tuh malas, semangatnya cuma dikit gitu. Nah, kadang sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi juga biasanya karena diri kita juga gitu. Diri kita banyak, bermimpi banyak, tapi kadang stuck aja dalam pikiran gitu. Ikhtiar cuman sekali dua kali, gagal, udah capek. 1-2 kali sampai 3 kali gagal, udah nggak mau lagi gitu. Nah, bukan seperti itu hidup tuh, teman-teman. Makanya kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau udah berhasil melakukan suatu kerjaan, siap-siap untuk melakukan kerjaan yang baru lagi gitu. Hidup tuh seperti itu. Kalau udah selesai satu hal, silahkan nanti selesaikan nanti yang berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita baru selesai satu, terus kemudian akan menyelesaikan hal yang kedua, tapi udah capek males gimana akan tercapai gitu impian yang teman-teman inginkan, harapan yang teman-teman inginkan. Nah, jadi itu yang dalil pertama. Cuman kalau udah terjadi harapan yang tidak sesuai kita inginkan, kemudian itu telah berlalu, nah belajarlah menerima agar kita bisa move on dari situ, agar bisa melangkah lagi. Karena sekali lagi kalau kita terjebak dalam masa lalu, ini quotesnya ya untuk materi yang pertama, yang tentang menerima. Kalau kita terjebak dalam masa lalu, maka kamu nggak akan pernah melihat sesuatu yang baru di masa depan. Karena pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita itu selalu terjebak dalam masa lalu, dalam harapan yang telah hilang. Kalau kita terjebak dalam situ, kamu nggak akan pernah bisa lihat nanti harapan yang baru di masa depan. Maka dari itu belajar untuk menerima ya, agar kita bisa move on dari sesuatu harapan yang telah hilang. Kemudian yang kedua, ada 3 poin ya, kita catat. Kemudian yang kedua adalah setelah menerima, setelah belajar menerima, yang kedua mulai berpikir bijak. Dengan cara apa? Belajar evaluasi. Ya, ini untuk langkah-langkah membawa harapan baru. Yang kedua adalah belajar untuk evaluasi, introspeksi diri. Dalilnya di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Dalilnya di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, "Hei, kamu orang-orang yang beriman, hendaklah memperhatikan apa yang telah terjadi hari ini dan siapkan apa yang akan terjadi esok hari." Misalkan teman-teman merasa setelah ada hal harapan yang gagal, jangan dulu menyalahkan suatu keadaan. Jangan dulu menyalahkan hal-hal di sekitar kita. Coba salahkan diri sendiri dulu. Bentar, apakah ada hal-hal yang telah aku lewati gitu sampai harapan yang aku inginkan telah hilang begitu saja? Jangan sampai nyalahin misalkan. Nyalahin orang tua, nyalahin keadaan, nyalahin teman. Contoh misalkan, kita pengen ujian dapat nilai bagus. Nah, tapi teman kita tuh suka ngajak bercanda terus gitu ya misalkan. Nah, ketika dapat nilai yang jelek, jangan nyalahin teman kita dulu. Evaluasi diri kita dulu, takutnya kita belajarnya memang belum maksimal. Jangan nyalahin teman kita dulu misalkan kayak,
kamu sih gara-gara bercanda mulu lihat tuh nilai aku jadi jelek. Terus teman kamu juga jelek. Terus pertanyaannya gini, emang teman kamu mau gitu nilai dia juga jelek? Gak mau dia juga gitu. Dan dia juga nggak tahu gitu kenapa nilainya bisa jelek. Makanya evaluasi dulu diri sendiri, jangan saling menyalahkan. Contoh lagi, teman-teman misalkan baru belajar motor. Karena baru belajar motor, misalkan tiba-tiba ke jalan raya. Karena ke jalan raya mungkin belum bisa seimbang, teman-teman nabrak misalkan ya. Terus teman-teman malah nyalahin, misalkan nabrak bapak-bapak. Pak, gimana sih Pak naik motornya yang bener dong Pak gitu. Sekarang pertanyaannya gini, emang bapak itu mau kecelakaan gitu? Emang bapak itu mau ditabrak pada hari itu juga? Gak mau, bapak itu juga nggak mau kecelakaan, bapak itu juga nggak mau tertabrak. Terus tiba-tiba kita nyalain, Pak yang bener dong Pak. Kira-kira enak gak perasaan bapak itu? Makanya dari situ kita belajar dalam soal asar ini, coba evaluasi diri kita dulu. Kalau ada sesuatu yang gagal, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kayak tadi belajar motor kirain bakal lancar, ternyata malah kecelakaan, introspeksi diri kita dulu. Jangan nyalahin keadaan. Ya, itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi kan setelah kita menerima, kemudian kita yang kedua evaluasi, kemudian yang terakhir setelah kita evaluasi, dari sinilah kita melangkah hal baru atau bahasanya apa ya? Bangkit kembali. Nah, bahasanya itu aja. Yang ketiga poinnya adalah setelah evaluasi, bangkit kembali. Mulai kita aktifkan logika kita. Apa yang bisa kita perbaiki hari ini, mana yang bisa kita kontrol hari ini. Teman-teman misalkan contoh, tahun ini gagal masuk kuliah. Contoh ya, tahun ini gagal masuk kuliah. Udah, jangan dulu sedih. Masih ada nanti hari esok, insya Allah. Masih ada nanti tahun esok, insya Allah. Tugas kita adalah mulai aktifkan logika. Mana evaluasi dulu diri kita, apa yang harus kita perbaiki. Oh, mungkin saya kurang dalam bahasa Inggris misalkan. Oh, mungkin saya kurang dalam ilmu ini misalkan. Mulai diperbaiki. Terus kita paham dulu, bangkit kembali pelan-pelan, mana yang bisa kita kontrol. Misalkan teman-teman, mungkin kayaknya kalau tahun ini gagal kuliah, kayaknya ini dinantikan dulu deh, aku mau kontrol lagi, mau coba hal baru misalkan. Kayaknya aku mau tahun ini ikut seminar aja deh, setidaknya biar waktu bermanfaat. Kayaknya tahun ini aku mau ikut relasi aja deh, ikutan organisasi-organisasi, setidaknya biar bakatku terkembangkan. Jadi dikontrol gitu sama diri kita sendiri. Jangan pas gagal, setelah harapan hilang, kita stuck, sedih, dan gak mau move on gitu. Nah, seharusnya tugas kita, apalagi masih muda ya teman-teman, cobalah hal baru yang lain, jalan baru yang lain. Kalau nggak keterima kuliah di tahun ini, kayaknya aku masuk organisasi aja deh, semoga ada eh, terkembangkan bakat aku. Kayaknya aku ikut seminar aja deh, semoga setidaknya bakat aku di situ ketemu gitu ya, setelah ikut seminar. Nah, jadi bangkit kembali, ini dalilnya yang ketiga, di dalam surah dalilnya di dalam surah At-Taghabun ayat ke-11. Dalilnya di dalam surah At-Taghabun ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi ketika sesuatu harapan yang tidak diinginkan menimpa diri kita, nah niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada dirinya kalau dirinya langsung berpasrah diri kepada Allah. Contoh, teman-teman gagal, langsung teman-teman, ya Allah, kayaknya engkau tahulah mana yang terbaik untukku. Tiba-tiba misalkan esok harinya tiba-tiba teman-teman lagi scroll TikTok, tiba-tiba lihat, kok ini ada buka seminar ya di kota saya. Oh, misalkan ini kok ada kajian ya di kota saya, misalkan tiba-tiba tergerak hatinya ingin ikut. Nah, ikut ke situ. Semoga dengan ikut hal itu menjadi petunjuk Allah setidaknya untuk menemukan relasi baru, pertemanan baru, lingkungan baru yang nanti bisa membantu diri kita move on dari harapan yang telah hilang. Nah, makanya cobalah, artinya apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah ketika harapan itu hilang,
kita jangan sampai terselimuti kesedihan terus-menerus. Cobalah keluar rumah, cobalah keluar dari kamar, cobalah keluar cari lingkungan baru. Pasti kok akan ketemu solusi, pasti akan ketemu jalan yang baru. Asal kitanya mau. Sekarang terakhir pertanyaannya, semua orang itu bisa membuka harapan baru. Semua orang bisa membuka lembar baru. Setelah harapan itu hilang, setelah lembar itu hilang, semua orang bisa move on dari hal itu. Pertanyaannya, orang itu apakah akan tegas kepada dirinya sendiri untuk membuka lembaran baru, belajar lagi, mencoba relasi lagi, bergerak lagi, move on lagi, atau akan stuck dalam kesedihan, atau akan stuck dalam kekecewaan. Life is choice ya. Hidup ini pilihan. Kalau kamu ingin stuck dalam kesedihan, kekecewaan karena harapan yang hilang, maka hidup kamu itu akan terpenjara dalam kesedihan terus-menerus. Tapi kalau diri kamu tegas dengan diri kamu sendiri, kamu keras dengan diri kamu sendiri, saya harus keluar dari penjara kesedihan ini, saya harus keluar dari harapan yang pernah hilang ini. Kamu tegas dengan diri sendiri, bismillah, coba hal baru, hijrah lagi, misalkan coba buka lembaran baru, coba buka harapan baru. Kalau kamu bisa tegas dengan dirimu sendiri, insya Allah gak ada yang namanya sia-sia kalau kita udah mau berproses, berjalan, berikhtiar, berusaha untuk mujahadah mencari harapan yang pernah hilang itu. Ya. Nah, jadi ada 3 poin teman-teman. Jadi ketika harapan kita hilang, nah yang tadi yang pertama ya, cobalah belajar untuk menerima. Karena tanpa kita menerima, kita nggak akan pernah bisa move on. Kemudian yang kedua, evaluasi. Teman-teman evaluasi, jangan dulu nyalahin orang lain, jangan dulu nyalahin ayah sih, ibu sih, gimana sih, ada nggak uangnya untuk aku mau kuliah misalkan. Ekonomi kita tuh ada nggak sih untuk aku daftar kuliah, ayah tuh kerja apa sih, misalkan punya uang nggak sih. Kalau kita tanya balik ya tentang ayah atau orang tua kita, emang orang tua kita mau gitu hidupnya, uangnya kurang? Gak mau sama, cuman kan mereka lagi berusaha. Nah kita juga sama, jangan langsung nyalahin. Kita mesti cari solusi gitu bareng-bareng, jangan saling menyalahkan, evaluasi diri dulu. Yang terakhir, yang ketiga, bangkit lagi. Cobalah teman-teman jangan terpenjara dalam kekecewaan. Saya justru kesian ya kalau ada seseorang yang terjebak dalam kesedihan, terjebak dalam masa lalu. Nanti dia akan susah bergerak untuk mencari masa depan teman-teman. Bahkan harapan-harapan baru di masa depan nggak akan pernah terlihat gitu. Karena dia selalu melihat ke belakang tentang masa lalu. Ya, belajarlah teman-teman. Insya Allah lah, aku yakin kamu bisa. Asalkan kamunya mau dan paksakan diri kamu. Siap ya, tegas dengan dirimu sendiri. Kuncinya kamu harus tegas, kamu harus keras dengan dirimu sendiri untuk move on dan mencari harapan yang baru, lembaran yang baru. Wallahualam bishawab, itu aja ya. Jadi 20 menit lah. Nah, insya Allah nanti sisanya kita ngobrol-ngobrol aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ya kepada moderator. Baik, Masya Allah, itu tadi penyampaian materi yang luar biasa ya teman-teman dari Kak Zai. Keren banget pemaparan materinya ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya teman-teman. Sekarang saatnya kita ngobrol bareng nih teman-teman. Yuk kita buka sesi talk show interaktifnya. Buat teman-teman yang mau cerita pengalaman pribadinya, kasih tanggapan atau punya pertanyaan seputar tema merangkai harapan, bisa langsung untuk raise hand ya teman-teman. Siapa tahu kisahmu jadi penguat buat orang lain. Jangan ragu buat sharing ya. Oke. Kita lihat sudah banyak yang raise hand nih Kak Zai. Kak Zai mau pilih atau gimana nih kira-kira? Sama moderator aja deh.
Oke, baik. Sebentar ya, teman-teman. Sabar, teman-teman. Akan aku panggil, insya Allah. Sabar, oke. Oke, di sini ada siapa ya? Sebentar. Kak Siti Nurhaliza Yusuf, mungkin untuk dipersilahkan sharing dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau sharing Kak perjalanan kuliah. Saya Kuliah, iya tentang perjalanan kuliah. Saya mendaftar kuliah saya lulus jalur seleksi SNBT, PTKIN, dan jalur seleksi tes. Tapi saya nggak lulus Kak. Saya sangat sedih. Bagaimana cara merangkai harapan yang pernah hilang? Karena sudah banyak rencana yang sudah saya tulis dalam buku dan saya berharap itu tercapai, tapi mungkin itu bukan takdir saya dan ada jalan terbaik yang Allah tunjukkan. Saya sangat sedih dan terpuruk Kak, dan sekarang nggak semangat. Berikan saya motivasi kalau Kak. boleh tahu, Kak Siti, sekarang kesibukannya apa? Tunggu dulu ya Kak. Oh, masih kuliah. Iya, saya di rumah Siap, Kak. siap. Sekarang di rumah bantu tante jualan karena nggak lulus. Baik, Berikan baik, baik. motivasi Kak. Ya, siap, siap, siap. Baik, Kak Siti Nurhaliza. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman ya, sama-sama. Ini langsung jawab aja. Bolehkah untuk dijawab langsung, Masya Allah? Baik, terima kasih. Baik, Kak Siti Nurhaliza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman saudari kita ini, Siti Nurhaliza, udah beberapa kali gitu ya tes kuliah, ternyata belum diterima yang diinginkan lah, ada impiannya gitu ya, ada target yang ingin diimpikan kuliah di tempat terbaik, tapi qadarullah belum diterima. Nah, sekarang udah pusing gitu ya, udah capek. Nah, butuh motivasi gitu ya, setidaknya untuk memberikan ya obat lah, mungkin nggak akan 100% ya memberikannya, tapi setidaknya bisa memperkuat Kak Siti juga. Jadi gini teman-teman, orang bijak pernah berkata, salah satunya juga ini oleh para ulama ya. Nah, jadi ini memang nasihat ulama, tapi banyaklah dipakai oleh orang-orang bijak gitu, orang-orang hebat. Katanya seperti ini, lebih bagus gagal dalam berjuang daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berjuang. Nah, jadi itu salah satu reminder Zai juga sih sebenarnya, kalau Zai lagi down gitu, setidaknya ada nasihat itu membuat diri Zai terobati lah meskipun sedikit. Jadi sekali lagi nih ya, lebih bagus gagal dalam berjuang, lebih bagus gagal dalam berjuang daripada tidak pernah gagal karena tidak mau berjuang. Nah, menurut saya Kak Siti Nurhaliza udah bagus karena udah mau berjuang gitu, meskipun endingnya belum diterima, masih gagal gitu, tapi setidaknya udah mau berjuang gitu. Daripada ada orang yang takut gagal dan nggak pernah mau berjuang gitu karena takut gagal, takut gak diterima. Nah, itu kurang bagus gitu ya. Justru lebih bagus gak apa-apa gagal, tapi udah pernah berjuang. Nah, sekarang bagaimana dong biar kita bisa menerima itu? Pertama gini dulu. Pertama, mau nggak mau ya Kak Siti, kita harus menerima ya kenyataan yang udah terjadi. Karena memang kita juga nggak bisa untuk merangkai cerita dongeng gitu, hidup ini seperti film, pengennya langsung diterima, pengennya endingnya happy ending gitu ya. Nggak bisa, karena ya wallahualam lah, kita tidak bisa mengatur hidup ini. Tapi langkah pertama, nah kita terima dulu.
kenyataan yang udah terjadi gitu ya. Jadi kita pakai sikap bijak gitu ya. Kita pakai sikap bijak, kita belajar jiwa kita dewasa, jangan dulu down terus, jangan dulu sedih, boleh sedih tapi jangan menyerah. Boleh capek tapi jangan menyerah. Pertama tadi siap dulu, terima kenyataan yang nyata telah terjadi. Yang kedua, nah sekarang siapin lagi pelan-pelan planning untuk ke depan. Pelan-pelan aja. Mungkin Kak Siti udah beberapa planning yang udah ditulis ternyata semua gagal misalkan ya. Semua gagal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kalau misalkan masih ada kesempatan kita ini untuk sehat, kita kesempatan bisa bergerak, lakuin aja. Ini dalilnya ada di dalam surah eh, Al-Muluk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selama kita masih diberikan hidup atau sehat, masih kuat, kita masih berkesempatan oleh Allah diberikan kesempatan untuk masih bisa berjuang gitu ya. Nah, yang saya takutkan Kak Siti jangan sampai Kak Siti masih sehat padahal Kak Siti masih kuat. Mungkin yang rapuh itu adalah harapan karena kan gagal terus misalkan ya, tapi fisik masih kuat. Akal Kak Siti masih hebat. Nah, coba manfaatkan itu untuk pelan-pelan persiapkan planning yang baru untuk ke depan. Karena kalau udah capek ditambah menyerah, itu pasti yang akan terasa kemalasan, dan yang terakhir yang kedua yang akan terasa itu kekecewaan. Terus aja seperti itu, males, kecewa. Tapi ada kabar baiknya juga kan, tadi Zai nanya ke Kak Siti, hari ini mungkin kesibukannya salah satunya tadi kan bantu orang tua juga berjualan katanya. Setidaknya kan orang tua jadi terbantu ya, ada jualan. Mungkin kalau Kak Siti kuliah tahun ini, mungkin orang tua takutnya jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin. Tapi kan alhamdulillah, mungkin qadarullah Allah takdirkan misalkan belum diterima tahun ini, biar Kak Siti bantu dulu orang tua misalkan ya. Insya Allah Kak Siti, kalau saran dari Zai seperti itu ya. Jadi gak apa-apa, gak apa-apa gagal karena dalam berjuang. Daripada takut gagal dan gak pernah mau berjuang, berhenti berjuang. Zai juga sama, suka gagal. Tapi bukan berarti gagal itu adalah selesai. Karena gagal juga adalah suatu dari proses keberhasilannya. Allah bisa mungkin itu bisa mengobati meskipun sedikit ya Kak Siti, tapi setidaknya itu memberikan efek bagi kita. Baik, Masya Allah, itu tadi penyampaian pertanyaan dari Kak Siti Nurhaliza ya teman-teman. Boleh capek tapi jangan menyerah. Pelan-pelan untuk planning ke depannya. Masya Allah. Oke, baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku tunjuk siapa ya? Ini di sini nggak ada yang angkat tangan tapi on cam nih teman-teman. Boleh dong, yang angkat tangan on cam dulu nih sebagai ada bermajelis nih teman-teman. Biar aku langsung tunjuk. Ayo. Sabar teman-teman, notifikasi kalian aku denger kok, tenang aja. Oke, mungkin selanjutnya kepada Kak Ita Nurfadila, dipersilahkan untuk sharing dan bertanya. Apa doi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Maaf sebenarnya ini seperti cerita saya. Iya, nggak apa-apa Kak Ita. Jadi saya dulu pernah punya harapan kepengen banget buat kuliah. Tapi qadarullah ayah sama ibu saya pisah waktu saya kelas 3 SMP. Setelah itu ibu saya pergi merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah. Menurut Kak Zai, apakah saya harus mengubur cita-cita saya untuk kuliah lalu membantu ibu saya mencari nafkah untuk keluarga? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ita. Nah, ini luar biasa ya. Mungkin ini bagi seseorang yang lain terasa berat ya, tapi Kak Ita luar biasa bisa menghadapi semua ini gitu.
Ini Kaita, ketika orang tua itu misalkan qadarullah ya berpisah, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, semua manusia itu pada akhirnya akan sendiri-sendiri, akan tanggung jawab dengan sendiri-sendiri masing-masing. Setiap manusia itu punya pendiriannya masing-masing, termasuk Kaita. Kaita juga punya pilihan Kaita sendiri. Jangan sampai misalkannya karena orang tua berpisah, kan itu bukan kesalahan Kaita ya. Orang tua, mohon maaf ya, misalkan orang tua berpisah itu bukan kesalahan Kaita juga. Mungkin yang ada apa gitu hal di balik itu sehingga ya qadarullah berpisah, tapi itu bukan kesalahan Kaita. Jadi jangan sampai misalkan Kaita jadi mengkubur semua impian Kaita, kemudian jadi harapan Kaita misalkan udah deh aku kayaknya udah capek misalkannya. Justru kalau misalkan Kaita impiannya tertunda, impian Kaita jadi terkubur, bisa jadi nanti orang tua makin sedih Kaita. Nah, Zai berharap Kaita buktikan aja semua impian Kaita bisa Kaita capai, Kaita bisa sukses di masa depan, biar nanti di masa depan yang akan datang dengan Kaita yang sukses hari itu, setidaknya bisa membantu ibu lebih maksimal. Kalau Kaita membantu ibu sekarang misalkannya karena Kaita masih punya impian, Kaita membantu ibu sekarang mungkin nggak akan maksimal. Tapi kalau Kaita kejar dulu impian sampai sukses, mungkin di hari itu Kaita akan membantu ibu lebih maksimal dengan semua pencapaian Kaita. Paham kan Kaita? Intinya jangan sampai Kaita jadi mengkubur impian Kaita. Kaita masih punya harapan. Kaita masih panjang hidupnya. Kaita masih punya impian. Kejar dulu itu sampai sukses. Nanti setelah sukses, Kaita bisa bantu orang tua lebih maksimal. Ya, paham kan Kaita? Allah Ya, bisa. paham. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wah, Masya Allah. Ingat ya, teman-teman, jangan pernah mengubur harapan teman-teman. Pastinya harus dibuktikan dengan cita-cita dan tujuan kita untuk kedepannya. Oke. Baik, mungkin selanjutnya kepada siapa ya teman-teman? Aku bingung nih, banyak sekali nih. Saking semangatnya nih ya. Ini untuk Kak Yahsya, bantu memilih Kak Yahsya. Boleh? Boleh. Mungkin kita Boleh. mau move ke wah, ramai banget nih. Saya agak nggak enak nih. Mungkin ke Alda kali ya. Alda, aduh ini hilang lagi. Oh ini Alda Fitri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Sebelumnya di sini saya memiliki cita-cita ingin menjadi pramugari. Jadi sebelum itu saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Namun saya kan ingin menjadi pramugari, namun terhalang dengan kondisi ekonomi. Saya tidak menyerah, saya mencari potensi saya di bidang lain. Udah betul belum, A? Udah betul apanya? Udah betul yang Kak Syafitri lakukan gitu? Iya. Ya, siap. Udah segitu? Maaf sebelumnya, A. Oh, iya Apa? udah. Enggak. Tidak jadi. Udah serius? Soalnya agak grogi. Nggak apa-apa. Selesaikan aja pertanyaannya, nanti kalau stuck nanti nggak bisa tidur lagi malam ini. Gimana? Sebentar, A. Ya, boleh. Boleh untuk Kak Alda tarik nafas dulu, tenang ya teman. Atau mungkin mau minum dulu, boleh silahkan nih. Persiapkan pertanyaan terbaik ya, supaya tidak grogi.
Gimana Kak Alda, sudah siap? Apakah sudah siap Kak Alda? Kak Alda kemana Kak Alda? Oke, jadi intinya tuh kayak gini. Saya kan cita-cita yang menjadi pramugari karena lanjut dengan faktor ekonomi. Nah, saya nggak menyerah, saya cari potensi saya di bidang lain, entah itu di bidang menulis gitu kan. Nah, menurut AA, apakah ini sudah termasuk tidak menyerah gitu dengan harapan gitu loh, A? Iya. Makasih. Iya, paham. Nah, baik ya. Jadi ini pertanyaan Kak Alda. Jadi Kak Alda tuh punya cita-cita pengen jadi pramugari, tapi qadarullah terhalang oleh ekonomi yang akhirnya Kak Alda jadi tidak bisa untuk mencapai pramugari itu. Tapi Kak Alda mencoba hal baru, mencari potensi baru dengan tadi mengembangkan potensinya dengan menulis gitu ya. Kemudian ya mencari potensi baru. Nah, apakah yang dilakukan Kak Alda ini termasuk hal yang tidak menyerah dengan harapan gitu ya. Nah, betul Kak Alda. Nih, yang dilakukan Kak Alda itu adalah doa Rasulullah. Doanya ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu sahih, hadisnya ada, hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Maksudnya kesedihan di sini kalau dia tafsirnya itu dari harapan yang telah hilang. Kayak misalkan tadi Kak Alda, aduh saya tuh pengennya jadi pramugari, tapi kalau ekonomi belum mencukupi kan sedih gitu ya. Jadi bahasanya kalau dalam Al-Quran tuh kan hamni, duh kekecewaan gitu. Tapi aku berlindung Allahumma inni a'udzubika minal hamni. Nah, tapi Kak Alda gak menyerah. Kalau itu tidak jadi Kak Alda inginkan misalkan, oke nggak apa-apa. Aku coba lagi hal baru. Nah, bagus. Kak Alda berarti mengamalkan apa arti dari membuka lembaran baru. Nah, Kak Alda hebat loh Kak Alda. Gak semua orang bisa menerima sesuatu yang diinginkan secara ikhlas. Kalau Kak Alda udah nggak berat berarti cirinya udah ikhlas. Nah, quotesnya gini, belum ikhlas kalau masih berat. Kalau Kak Alda udah nggak berat, misalkan gara-gara nggak jadi pramugari, tapi Kak Alda happy-happy aja coba hal baru, berarti udah ikhlas. Tapi kalau masih berat, belum ikhlas. Nah, paham kan? Bagus Kak Alda. Paham. Sip lah. Cap 2 jempol. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa? Oke, Masya Allah. Afwan, Kak Alda itu masih mati mic-nya? Apa masih ada yang mau disampaikan, Kak Alda? Mungkin cukup ya, teman-teman. Kita lanjut selanjutnya nih. Sepertinya, Masya Allah tadi jawaban dari Kak Zai semoga dapat dipahami oleh Kak Alda dan juga teman-teman semuanya yang bingung soal cita-cita tapi kurang ekonomi gitu, teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya masih dengan Kak Yahya untuk memilih ya. Apakah Kak Yahya sudah memilih? Jadi saya memilih nih ya. Oke. Sebentar. Ini kenapa tidak? Mungkin tadi kan sudah ada akhwat ya. Coba deh kita mau request yang ikhwan dulu nih. Oh, coba Akhi Asrul Ardiansyah. Cik. Gimana? Ini ada yang mau tanya. Baik, bismillah. Suara anak terdengar jelas bukan? Dengar pertanyaan. Baik, suara anak jelas. Ya, jelas. Jelas, Kak. Baik, bismillah. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Radiansyah dari Sulawesi Selatan. Adapun pertanyaan saya, Kak, kan dalam perjalanan hidup kita itu seringkali ya kita itu menaruh harapan dan cita-cita yang telah kita nilai dari ukur dari pengalaman masa lalu, kan? Nah, terus bagaimana kita bisa merangkai harapan tersebut dengan landasan keimanan agar tidak hanya menjadi angan-angan kosong, melainkan menjadi amal nyata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja nilai-nilai Islam yang harus kita pegang dalam menata kembali harapan tersebut. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Baik ya, pertanyaan Kak Asrul. Jadi, bagaimana kita untuk menata harapan, tapi tidak tidak keluar dari jalur perintah-perintah Allah gitu ya. Jadi sesuai syariat lah bahasanya. Jadi sesuai syariat agar menjadi amal kebaikan dan tidak menjadi hanya angan-angan saja, tidak jadi haluan saja. Yang pertama, kita pahami dulu, kita mesti tahu dulu yang kita inginkan itu apakah baik untuk kita dan baik untuk investasi amal kita. Contoh misalkan, kalau ingin buka buka usaha, contoh misalkan, saya coba bisnis lah, ini gitu ya, buka usaha. Nah, kalau dalam perjalanan proses untuk menjadi pengusaha itu ternyata banyak kelalaiannya, contoh misalkan sholat jadi jarang, misalkan ngedoa juga jadi sebutuhnya aja misalkan ya, atau ibadah jadi yang dulunya rajin sekarang jadi banyak yang bolong, baca Quran apalagi misalkan nggak pernah lagi misalkannya karena lagi sibuk gitu ngurusin menata harapan ingin menjadi pengusaha. Nah, kalau seperti itu artinya kebaikan dia hanya untuk dirinya sendiri aja. Tidak menjadi amal kebaikan gitu. Tapi semua proses, misalkan AA, Mas Nasrul, Bang Nasrul, Bang Asrul. Bang Asrul misalkan semua cita-cita itu, semua impian itu, asalkan ingat dia waktu ibadahnya kapan, itu bisa jadi kebaikan. Contoh misalkan kayak tadi bisnis lah, usaha. Nah, lumayan lah ada sedikit untung misalkan. Untung ini bismillah saya investasi lagi untuk masa depan. Misalkan masa depan maksud di sini tuh akhirat gitu ya. Sedekahkan misalkannya investasi ke situ. Artinya apa? Kalau ingin semua tidak jadi angan-angan, ketika menata harapan, jangan berpikir pendek, berpikirnya panjang. Nah, berpikir panjang ini kemana maksudnya? Sampai ke surganya, sampai ke akhirat. Kayak jadi konten kreator, contoh. Jadi konten kreator. Jadi konten kreator jangan jangka pendek, pengen untung di dunia aja gitu, pengen punya followers banyak, pengen tinggi popularitas, jangan. Tapi jangka panjang. Artinya apa? Jadi ladang amal kebaikan kontennya misalkan ya, jadi peluang amal soleh misalkan. Nah, jadi menata harapan kalau tidak ingin jadi angan-angan dan ingin menjadi amal kebaikan, saya sarankan gitu ya kepada teman-teman semua yang ada di sini, coba berpikir menata masa depannya jangan jangka pendek, tapi jangka panjang sampai nanti kebaikan akhirat gitu ya, maksudnya dengan cara jujur, dengan cara amanah gitu, jangan lupa waktu tempat ibadah kapan, jam berapa ibadah misalkan. Nah, jadi ditatanya sampai situ A lagi siapa? Bang Asrul. Jadi ditatanya sampai situ. Nah, adapun langkah-langkahnya, tadi kan pertanyaannya, langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkahnya siap tentunya dengan kejadian yang mungkin tidak sesuai. Biar bisa menerima sesuatu yang tidak terjadi begitu mudah gitu ya, tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti diisi imun jiwa kita dengan apa? Ilmu, dipupuk ilmu. Nah, adapun langkah-langkahnya yang kedua adalah pupuk jiwa kita dengan ilmu.
Agar apa? Agar jadi imun. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan nanti di depan, setidaknya kita nggak akan rapuh terlalu jauh. Artinya apa? Kayak gini nih. Eh, minum madu misalkan, minum madu. Minum madu itu kalau kita baca ya tentang manfaat madu, itu diminumnya bukan waktu sakit, tapi diminumnya itu sebelum sakit. Agar apa? Agar nanti pas sakit nggak parah gitu. Karena kita udah punya imun karena minum madu. Nah, sama kayak ilmu. Ilmu juga yang dipupuk ke jiwa kita itu bisa menjadi imun. Kalau saja nanti di masa depan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tidak terlalu jatuh, tidak terlalu rapuh, tidak menjadi angan-angan, tidak menjadi sia-sia. Karena dipupuk sama ilmu. Nah, tentunya mesti dicari lah ya dengan ikhtiar ilmu. Apapun itu ilmu. Terus yang terakhir, yang ketiga, jangan putus doa dan minta doa. Jangan putus doa dan minta doa karena itu jelas ya di dalam hikam kalau ini. Nah, ini kitabnya di dalam Al-Hikam. Jadi salah satu kata Imam Syafi'i, doa itu kan bisa mengubah takdir ya. Kemudian meminta doa. Yang paling wajib itu nih, saya tekankan ya kepada teman-teman semua. Yang paling wajib itu meminta doa itu kepada orang tua. Sebenarnya ya, yang paling wajib itu meminta doa itu kepada orang tua. Banyak orang-orang yang tertipu dengan apa ya, meminta doa misalkan kepada, mohon maaf ya, misalkan kepada orang-orang yang soleh misalkan ya, boleh meminta doa kepada habib-habib misalkannya, atau apalah ustadz-ustadz, boleh banget, tapi salah kalau mintanya hanya kepada itu aja, orang tua dilupakan misalkan. Justru yang lebih utama itu meminta doa orang tua. Nah, kalau saran dari saya, kalau langkah-langkah secara syariat gitu ya, ada 3 untuk mencapai impian agar tidak jadi angan-angan, justru malah jadi wasilah kebaikan. Itu ya Bang Masrul ya. Allah alam bisawab. Wah, bagaimana? Kas sudah terjawab? Alhamdulillah, semoga jawabannya bisa membantu ya teman-teman semua. Nah, tadi kan sudah ini ya, sudah kami nih tadi dari Kak Lita sudah nunjuk nih, dari saya juga sudah nunjuk. Mungkin kita tahukan kembali nih ke Kak Zai. Bolehkah Ya, pilih siapa nih yang mau mau yang bertanya atau gimana nih? aduh, siapa ya? Banyak banget lagi. Bingung nih kami takut salah. Oh, ini kakaknya pilih kasih nih gitu kan. Biar Kak Zai Nggak deh gitu kepilih. kan. Ya, kalau nggak kepilih takut nge-DM ini, aduh. Siapa ya? Wah, sangat tahu semua ini kayaknya. Bingung. Boleh nih, aku pilih yang paling atas aja ya. Renata Renata Agis. Renata Agis. Oke, Kak Renata Agis. Renata Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Agis. Saya ingin bertanya nih Kak, saya kan mempunyai cita-cita yang mungkin setinggi langit nih. Tapi saya takut untuk mencobanya karena gagal. Jadi gimana nih Kak cara untuk kekeh dan tidak takut gagal gitu Kak pada tujuan itu? Gitu. Cara untuk apa? Biar nggak takut atau kekeh gitu Pak. Oh, bagaimana cara agar tidak takut menghadapi kegagalan? Benar Pak. Nah, ya siap. Bagaimana agar tidak takut menghadapi kegagalan? Nah, baik. Ini dalilnya jawabannya di dalam surah itu surah apa ya? Surah Luqman ayat terakhir. Nah, jadi bagaimana agar kita tidak takut untuk menghadapi kegagalan gitu ya? Jawabannya di dalam surah Luqman ayat terakhir. Ayat keberapa? Luqman itu ada berapa ayat?
ayat ke-34, ayat ke terakhir. Surah Luqman ayat ke-34, ayat ke terakhir. Nah, kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu godan. Nah, ini nih. Dan tidak ada seseorang pun, satu orang pun kata Allah yang mengetahui kejadian esok hari. Nah, artinya gini. Besok itu kalau di dalam Al-Qur'an besok tuh nggak ada gitu. Besok tuh masih gaib. Besok tuh belum tentu ada, besok tuh bisa jadi kita tidak ada. Besok tuh bisa jadi berhasil, tapi besok tuh bisa jadi itu kesempatan kita. Artinya hari itu tuh hal yang gaib. Taksibu godan, hal yang gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah besok dia akan meninggal atau gagal gitu ya. Artinya hal yang gaib. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita takut gagal karena akan masa depan, itu kata siapa? Masa depan akan gagal. Tidak lain itu karena overthinking kita. Karena jiwa kita. Karena diri kita. Karena mindset kita gitu ya bahasanya. Misalkan, Kak Zai, kayaknya aku gagal deh, besok kayaknya aku nggak bisa misalkan. Kata siapa? Kata diri kamu. Belum tentu kata esok hari. Belum tentu kata takdir yang lain misalkan ya. Ya itu untuk menanamkan agar tidak takut lah bahasanya. Nah, jadi agar tidak takut. Kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, Karenata Agis ya. Dan teman-teman semuanya, kalau Anda berjalan dalam sebuah jalan naik motor, kemudian di tengah itu ada jalan yang rusak, misalkan ada jalan yang rusak, apakah kamu akan terus melewati jalan yang rusak itu untuk mencapai tujuan, atau kamu akan berhenti menunggu jalan itu mulus gitu, misalkan kayak, Pak polisi ini gimana ya, jalan di depan kok rusak, tolong mulus, aku mau ngelewat misalkan. Kalau kamu nunggu jalan itu mulus karena pengen sampai tujuan, itu akan lama nunggu mulusnya. Belum tentu kapan jalan itu diperbaiki. Tapi kalau kamu jalan, tetap melangkah meskipun jalan itu rusak, tahu nggak di jalan yang rusak itu pasti ada sedikit jalan yang itu mulus, meskipun dikit. Makanya kamu naik motornya misalkan nyari jalan-jalan yang mulus gitu dikit-dikit. Artinya apa? Hidup juga gini. Mungkin akan ada masanya gagal gitu ya, mungkin banyak yang gagal, tapi kan ada yang mulus kalau kita coba, meskipun itu dikit peluangnya, tapi peluang itu bisa didapatkan oleh orang yang mau melewati jalan rusak itu. Artinya apa? Peluang keberhasilan itu didapatkan oleh orang-orang yang siap gagal. Nah, jadi kalau Karenata Agis udah, aduh saya takut gagal, gak akan pernah dapat peluang meskipun itu kecil tentang keberhasilan. Tapi orang yang ingin mendapatkan peluang keberhasilan meskipun itu sedikit, mereka adalah orang-orang yang mau berani menghadapi kegagalan. Karena dalam sebuah kegagalan akan ada titik keberhasilan meskipun itu peluangnya hanya 10%, meskipun sedikit. Ya, Karenata, cobalah langkah Karenata, jangan sampai takut. Kalau kamu takut terus, kapan kamu akan dewasa, nanti kapan kamu akan berhasil? Ya. Allah alam bisa. Allah. Ya, semoga jawabannya bisa kita jalankan ya teman-teman semua, karena saya kira jawabannya itu benar-benar yang masuk banget nih. Oke, mungkin kita sepakati dengan Kak Zai, kira-kira mau sampai kapan nih Kak kita kajiannya? Atau kita punya sesi mungkin beberapa pertanyaan lagi atau dicukupkan? Boleh deh, gimana masnya aja. Oke, boleh. Insya Allah, saya bagaimana siap-siap masnya aja. saja. Oke, mungkin kita
boleh move ke Kak Siti. Siti berkacamata. Siti Nur Faiza. Siti Nur Faiza. Siti Nurfaiza itu sudah, Kak. Oh sudah, Wafan. Iya, betul. Belum, Kak. Oh, yang mana ini? Oh, beda lagi ya, Kak. Masya Allah. Oke, dipersilakan, Kak. Hampir sama yang pertama ya, Puan sekali. Hampir saja. Ya, silahkan. Hampir saja. Baik, Bismillah. Pertanyaan saya, Kak. Kan ini aku tuh baru lulus, Kak. Terus aku tuh Apa? lulus SMA, Kak. Mau lanjut kuliah. Terus aku tuh dari mulai masuk SMA tuh udah punya keinginan buat kuliah di luar negeri, kayak Timur Tengah gitu. Terus jadi aku tekunin tuh bahasa Arab. Terus aku tekunin sampai tamat. Pas awal-awal sih orang tua aku bilang kayak nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi pas di akhir, pas aku udah lulus kan aku udah mau daftar gitu, tiba-tiba orang tua aku bilang nggak usah, kayak nggak usah di sini aja lanjutnya. Nah itu gimana, Kak? Sebaiknya aku kayak nggak usah dengerin aja orang tua atau aku kayak tetap pendirian gitu, Kak? Itu khawatir ya. Kalau boleh tahu Kak Siti anak keberapa? Anak ketiga, Kak. Terakhir. Anak ketiga. Anak terakhir bungsu, perempuan satu-satunya. Iya. Hah? Iya, Kak. Ya udah ketebak sih. Kalau menurut Zai ya, bagus pertanyaan Kak Siti, bagus banget. Kalau menurut Zai itu kekhawatiran orang tua Kak Siti. Sebenarnya kasih sayangnya mungkin bisa dibilang sampai mungkin ya mau jadi berubah rencana gitu. Yang awalnya kan rencana awal tadi kan kata Kak Siti, ya udah nggak apa-apa lanjut aja gitu ya kata orang tua. Ternyata kan pas sudah lulus muncullah perasaan khawatir, apalagi ditambah anak bungsu yang ketiga yang terakhir, ditambah lagi mungkin orang tua mah berpikirnya aduh anak perempuan aduh gitu ya khawatir gitu ya, mungkin nggak seperti itulah walau alam. Kalau coba aja tanya gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, apakah terus aja melangkah atau ikutin orang tua? Lebih utama yang kasih kata Nabi nih, ini kata Nabi ya bukan kata Zai. Kalau ada nasihat atau misalkan eh, orang tua yang memberikan pilihan dan itu tidak melanggar syariat, ikutin. Meskipun itu berat. Contoh misalkan kayak kasih tip, kata orang tua, aduh di sini aja deh gitu ya kuliahnya, jangan keluar misalkan, atau kan ada faktor khawatir atau apapun itu, di sini aja di rumah gitu bantu mama bantu papa, apalagi anak bungsu misalkan ya. Nah mungkin kalau setahu kalau kita baca dari hadis Nabi itu tidak melanggar syariat, ikutin. Tapi kalau misalkan melanggar syariat misalkannya, bolehlah kasih punya pendirian sendiri. Tapi kalau tidak melanggar syariat, mau gak mau Kak Siti harus coba belajar untuk apa ya, mengontrol pendirian Kak Siti. Kak Siti kan banyak keluar gitu, tapi orang tua pengennya di rumah. Terus Zai mau nanya ke Kak Siti, kakak udah pada nikah belum? Udah, Kak. Dua-duanya? Iya. Udah nggak tinggal di rumah sama orang tua? Masih tinggal, Kak, satu. Oh masih tinggal satu. Iya. Udah ketebak Kak Siti. Kalau kata Zai ya, tapi Kak Siti udah pernah ngobrol. Kenapa tiba-tiba orang tua berubah planning? Udah, Kak. Cuma katanya kayak nggak usah di sini aja, nggak nyebutin alasan, Kak. Oh nggak nyebutin alasan. Tapi mungkin ya kalau Zai wallah alam sih ya. Tapi kalau Zai pikir mungkin orang tua nah itu khawatir gitu. Tapi kalau dikomunikasikan, kuncinya ada dikomunikasikan. Kalau benar-benar Kak Siti yakin dengan pendirian Kak Siti bahwasanya kuliah di luar negeri Kak Siti bisa menjaga diri, Kak Siti bisa jadi sukses gitu ya, Kak Siti bisa jadi ABCD, meyakinkan orang tua,
dan orang tua setuju misalkan ya, nah boleh ikutin. Tapi kalau orang tua kekeh, apa ya kekeh tuh? Orang tua juga punya pendirian, udah di sini aja. Sampai misalkan orang tua mengkeraskan suaranya, kamu tuh di sini aja, udah stop Kak Siti, jangan dibantah lagi. Udah kayak, ya udah kalau di sini aku harus di mana gitu, minta saran kayak gitulah. Karena takutnya gitu ya Kak Siti, kalau kita ngelawan orang tua, karena ini tidak melanggar syariat, takutnya jadi nggak baik juga ke kita sebagai anak gitu. Ya, paham kan Kak Siti? Ya, Maaf oh, ya, iya. Makasih, Kak. sama-sama Kak Siti. Masya Allah, ini kayaknya kita forum diskusi ini ya, tentang nggak keterima kuliah ini kayaknya. Iya banyak Masya banget ya. Allah. Judulnya kita fokuskan mungkin. Oke. Semoga tadi ya, yang mungkin tadi ada beberapa yang mungkin tidak diizinkan oleh orang tuanya, ada yang tidak keterima SMBT atau SMBP, semoga kita dikasih yang terbaik, amin. Amin, Nah, amin. tadi kita sudah komunikasi dengan teman-teman admin, kita request 2 pertanyaan lagi, boleh? Boleh. Oke, Kak Dita, cek, masih ada? Masih dong Kak Yahya, Masya Masih Allah. ada, Masya Allah. Semangat Yuk Kak, sekali. bersuara Kak. Oke, baik. Aku pilih nih. Ya, silahkan. Oke, aku salpok nih teman-teman sama salah satu teman aku juga nih. Mungkin bisa sedikit sharing tentang kepribadiannya sendiri. Kepada Apaan hilang ini. Kepada Kak Ajrin mungkin dipersilahkan untuk sharing dan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya jazakumullah khairan kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Afwan Azai, saya ingin bertanya, dosa nggak sih ketika kita meratapi nasib dan berandai-andai? Jadi, saya izin cerita sedikit ya. Mama saya tuh udah meninggal ketika saya umur 3 tahun. Nah, jadi saya tuh suka ngedoa gitu sama Allah. Ya Allah, ujian aku gede banget ya. Sampai orang yang menopang hidup aku gitu, kayak sayap tangan aku tuh udah nggak ada gitu. Aku kan butuh gitu, masih butuh doa ibu aku. Aku juga pengen ngerasain kasih sayang ibu aku gitu. Kenapa ya Allah gitu. Nah, aku juga suka berandai-andai, andai kalau ibu aku masih ada, aku pasti dapat kasih sayang gitu, yang lengkap gitu dari ayah, dari mama. Aku juga kalau misal ada event atau acara di sekolah tuh kayak males gitu kalau misal harus ngadirin orang tua. Soalnya aku lihat temen-temen tuh kayak bawahnya tuh mama suka cerita gitu. Mereka tuh suka cerita-cerita tentang mama mereka gitu. Terus kalau ulang tahun juga dirayain sama mama mereka. Dan aku tuh juga pengen gitu ngerasain ada sosoknya mama di dalam hidup aku gitu. Aku suka doa, ya Allah, sekali aja 1 menit, 1 jam aja nggak apa-apa. Aku pengen gitu ngerasain adanya sosok mama, gimana sih rasanya dipeluk hangatnya seorang ibu gitu. Jadi aku juga kayak, ya Allah, tapi aku bersyukur gitu. Kalau misal mungkin ya kalau Allah alam kalau mama masih ada di sini, aku juga gak bakal kayak gini gitu. Mungkin aku udah kayak jadi anak yang nauzubillah gitu, yang salah pergaulan gitu. Tapi aku juga bersyukur gitu. Jadi gimana sih Kak kalau ya kita berandai-andai gitu. Aku kalau dibilang ikhlas, alhamdulillah udah ikhlas. Tapi kalau aku juga suka kayak sakit gitu. Pengen 1 jam aja atau satu kayak Allah tuh datengin ke mimpi aku gitu, mama gimana sih gitu. Cuman aku pernah suka aja gitu dengar katanya, mama kamu tuh kayak gini loh, mama kamu tuh baik. Aku tuh dulu juga sebelum mama nggak ada tuh suka ngeprioritasin kamu gitu. Kasih sayang mama ke kamu tuh kayak gak berkurang gitu. Kamu cukup doa aja, tapi aku tuh pengen gitu. Emang sih ayah aku udah nikah lagi ya Kak, udah punya istri lagi. Cuman ya gitu, jadi gimana ya, cuman awal-awal doang baik ke kita, tapi
pas kesini tuh dia tuh sampai bilang, kamu tuh bukan siapa-siapa aku, kamu juga nggak lahir dari rahim aku gitu. Jadi kayak kata aku tuh, siapa juga yang pengen gitu, yang mau dianggap anak sama kamu gitu, aku juga gak pengen gitu. Aku alhamdulillah masih dikelilingi sama orang-orang baik, aku juga nggak butuh mama yang baru, aku nggak butuh ya. Cuman qadarullah mungkin ya. Ya gitu aja Kak. Syukur jazakumul khairan sudah mengizinkan saya untuk sharing ya. Apa agak sedikit ada bawang-bawangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kak Ajrin Diana. Tidak semua orang sekuat Kak Ajrin. Kalau Kak Zai di posisi Kak Ajrin, oh mungkin Kak Zai udah bisa Kak Ajrin, tapi Kak Ajrin masih bisa bertahan gitu sampai titik ini, berarti kan kamu hebat, berarti kamu manusia hebat ternyata Kak Ajrin. Luar biasa. Baik ya, yang pertama Kak Ajrin, tidak ada yang mau seseorang ditinggal oleh seseorang yang disayanginya tuh gak ada yang mau ya. Sama mungkin Kak Ajrin, kalau fitrah Kak Ajrin sebagai manusia ditinggal orang tersayang terutama ibu, pasti berat, gak mau. Tapi kan kadang kita ketika udah beriman kepada Allah, aduh ini tuh ada apa ya Allah, kenapa sih harus ditinggal ibu gitu kan. Mungkin mau gak mau kadang memang harus menerima juga. Kemudian Kak Ajrin ngomongin soal berandai-andai, itu hal yang wajar kalau di dalam agama kita gitu ya. Asalkan Kak Ajrin juga memang tidak sampai kufur kepada Allah. Misalkan jangan sampai Kak Ajrin ada keluar pertanyaan kayak gini. Allah tuh emang gak sayang ya sama aku sampai aku harus menderita seperti ini misalkan ya. Nah itu kalau kalimat-kalimat seperti itu keluar, justru itu ya, itu nggak akan mengobati Kak Ajrin. Kak Ajrin akan makin sedih. Tapi kalau Kak Ajrin keluarnya kalimatnya berbeda nih, seperti ini misalkan, ya Allah, ibuku lagi apa ya di sana, kayaknya lagi di surga deh sama engkau ya Allah misalkan ya, tolong jaga ibuku ya ya Allah misalkan, itu lebih tenang ke diri Kak Ajrin dan lebih mengobati Kak Ajrin. Nah makanya kenapa di dalam agama kita nggak boleh mengeluarkan kalimat kufur kalau dapat takdir yang buruk kepada Allah, justru itu akan berbalik kepada kita. Kalau misalkannya kita berangan-angannya seperti ini, Allah jahat banget sih, kenapa ibu aku bla 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 misalkan, itu justru akan lebih sakit lagi ke keajaiban, akan lebih sedih. Tapi kalau kalimatnya keluar beda, ya Allah tolong jaga ibuku ya di surga, ya Allah tolong dong berikan aku jalan misalkan agar aku bisa tetap ridho sama ibu misalkan, itu lebih tenang. Nah jadi boleh berangan-angan, sama seperti orang-orang yang berilmu, orang alim kan mereka itu luar biasa ya berangan-angan kayak gini lah, teman-teman pasti mungkin pernah lah berangan-angan, ya Allah kalau ketemu Rasulullah, kalau Rasulullah di hadapanku aku pengen meluk misalkan kayak gitu, itu boleh. Coba misalkan teman-teman pernah nggak ngebayangin, ya Allah kalau Rasul ada jadi di pinggir aku pengen curhat, pengen cerita, boleh. Artinya apa? Boleh gitu ya, berangan-angan. Terus yang kedua, nah ini yang kedua, Zai mungkin ingin mencoba eh, apa ya, memberikan tanaman gitu ya untuk bunga keajaiban, karena keajaiban udah berbunga-bunga tadi dalam pertanyaan. Maksud berbunga-bunga di sini bunga-bunga ini ya yang mengandung sedih gitu ya. Tapi Zai insya Allah akan memberikan airnya untuk Kak Ajrin. Ini Allah jelaskan juga Kak Ajrin di dalam surah Az-Zumar ayat ke-42. Nah, biar nanti Kak Ajrin juga ingat selalu kalau misalkan Allah itu punya hal yang baik untuk Kak Ajrin. Kata Allah, Allah Allahu yatawaffal anfas, Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamtu fi madamiha. Allah yang memegang nyawa manusia dan Allah yang melepas nyawa manusia. Nah,
dan Allah tentukan waktunya yang terbaik. Sesungguhnya itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Artinya apa, Kak Ajrin? Allah udah tahu yang terbaik. Kenapa nyawa itu kapan dilepas, kenapa nyawa itu dilepas. Bisa jadi mungkin biar Mama Ajrin, misalkan Ibu Ajrin, meskipun Ajrin berat ya, tapi setidaknya Ibu Ajrin bisa istirahat. Ibu Ajrin misalkan enggak capek dengan luar biasa hari ini, misalkan fitnahnya di luar sana. Ibu Ajrin enggak banyak pikiran, misalkan Ibu Ajrin udah istirahat. Ibu Ajrin waktunya kembali sama Allah gitu ya. Ibu Ajrin waktunya tidur misalkan ya. Nah, makanya kalau Ajrin sayang sama ibu, maka biarkan ibu istirahat hari ini. Nah, jadi kalau Ajrin juga sayang sama Allah, biarkan Allah yang menemani ibu. Nah, sekarang tugas Ajrin apa? Tugas Ajrin mendoakan ibu tentunya ya, biar ibu selalu ya diberikan ketenangan di sana. Dan kita juga sama-sama di sini Kak Ajrin mendoakan Ibu Kak Ajrin, semoga Ibu Kak Ajrin diberikan surga yang paling baik oleh Allah. Kemudian apalagi yang dilakukan Kak Ajrin? Buktikan Kak Ajrin bisa membahagiakan ibu. Nanti Kak Ajrin setiap jenguk ibu, Kak Ajrin harus jenguk dengan posisi Kak Ajrin udah sukses. Kak Ajrin udah hebat. Bilang kepada ibu, ibu aku berhasil gitu. Ibu senang kan aku berhasil? Ibu bentar lagi kita bertemu Mas. Itu memotivasi, memberikan Kak Ajrin lebih tenang gitu, lebih nyaman. Mungkin itulah yang saya bisa jawab ya Kak Ajrin, meskipun ini mengobatinya wallahu a'lam apakah akan terobati, tapi saya juga sangat nggak bisa lanjutin lah jawabannya, tapi saya respect banget sama Kak Ajrin. Luar biasa Kak Ajrin. Makasih ya Kak Ajrin. Masya Allah, itu tadi ya teman-teman. Semoga Kak Ajrin kuat ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin ibunya udah nggak ada, harus tetap kuat ya teman-teman, karena mungkin itu takdir Allah yang terindah buat teman-teman tentunya ya. Apa ini bila mana teman-teman mendengar suara saya agak gemetar ya, karena memang kisah Kak Ajrin ini hampir sama dengan saya. Oke. Kita lanjut, mungkin untuk ada Ikhwan di sini nih, Masya Allah ya. Kepada Kak Muhammad Fahad, mungkin untuk dipersilahkan sharing dan bertanya. Baik, mohon maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur nih Kak, deg-degan ya. Pertama kali ngomong langsung sama Kak Zai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya mau cerita dikit, ya mungkin dikit dari pengalaman. Kak, ternyata dukungan atau support itu memiliki pengaruh besar ya, apalagi Betul. dari orang-orang terdekat. Saya pernah meremehkan hal tersebut. Jadi saya tuh gak peduli mau disupport atau enggak, saya akan tetap berusaha. Tapi lama-kelamaan kok saya jadi malas ya untuk berusaha. Jadi saya tuh berpikir bahwa usaha yang saya lakukan ini buat siapa sih? Apa gunanya saya berusaha kalau orang tersebut tidak akan berdampak atas usaha yang saya lakukan? Namun setelah dipikir-pikir lagi, hal itu memiliki dampak buruk bagi saya sendiri. Nah, pertanyaannya, adakah hal yang bisa membuat saya bangkit dan berusaha tanpa support atau dukungan dari orang terdekat? Apa kalau orang tua support tapi? Kurang. Oh, kurang juga. Oh ya, pasti berat. Ya, siap. Baik. Nah, ini
Dua pertanyaan langsung tentang orang tua ya. Aduh, astagfirullah. Ya baik ya, apa memang betul teman-teman semuanya, ketika kita lagi berjuang, kalau tidak punya dukungan atau dorongan, khususnya dari orang-orang terdekat, itu pasti akan berat teman-teman, karena tidak ada motivasi gitu kepada kita. Apalagi kita juga kadang suka, kalau misalkan semua orang gak ngedukung aku, gak support aku, terus sampai titik ini aku berjuang, aku harus untuk siapa? Misalkan kayak gitu bertanya. Nah, apakah ada yang bisa membangkitkan biar tetap terus berjuang meskipun bisa dibilang orang terdekat khususnya keluarga mungkin kurang dalam dukungan. Satu-satunya yang bisa membangkitkan adalah Kak Fahad, Kak Muhammad Fahad, yang dilakukan hari ini itu tujuannya untuk nanti orang yang Kak Fahad sayang di masa depan. Dan itu yang pertama. Yang kedua tentunya untuk bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Yang pertama, untuk mempersiapkan orang yang akan disayang di masa depan. Artinya apa, Kak Fahad? Saya yakin ya, setiap manusia itu memang udah fitrahnya juga. Itu kalau itu di kitab itu apa? Munakahat, di kitab Munakahat. Itu udah fitrah manusia. Manusia itu akan apa ya, bertemu dengan orang yang istimewa gitu di pandangannya. Artinya orang yang dicintai. Nah, mungkin kalau berjuang dari sekarang akan lebih maksimal nanti kalau kamu, Kak Fahad, ketemu dengan orang yang spesial. Orang yang spesial itu mungkin akan lebih dimuliakan oleh Kak Fahad karena hasil perjuangan hari ini udah disiapkan. Nah, jadi itu pertama untuk dorongan ya. Kayak kalau cerita pribadi saya, kalau cerita pribadi saya juga sama dari masa-masa SMA mempersiapkan gitu ya. Tujuannya untuk orang yang nanti saya sayang ya hari ini kepada istri gitu ya, khususnya kepada istri. Itu dilakukan, disiapkan gitu dari masa-masa dulu gitu ya. Agar ketika hadirnya dia, orang yang saya sayang, itu nyaman berada di sisi Zai. Nah, saya juga mau Muhammad Fahad mempersiapkan semuanya gitu ya, berjuang agar apa? Ketika nanti bertemu orang yang Kak Fahad istimewakan, itu nyaman dengan Kak Fahad. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lakukan yang Kak Fahad hari ini sedang direncanakan, sedang berjuang, itu bentuk pengabdian kepada Allah. Contoh, kalau Kak Fahad masih belajar, kan kata Rasulullah, talabul ini faridatun ala kulli muslim. Atau misalkan kalau kamu Muhammad Fahad lagi ikhtiar, mau bekerja lah, mau berprestasi atau apapun, surah An-Najm, apa? Artinya semua yang dilakukan itu bentuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi artinya apa? Kalau Kak Fahad misalkan gak tahu ini support dari siapa, gak tahu nanti hasil perjuangan juga ini untuk siapa, coba motivasinya sekarang, kalau dulu bingung untuk siapa, hari ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Karena gini Kak Fahad ikhtiar, Kak Fahad sedang mencari potensi, mencari jati diri, itu ibadah. Dalam surah An-Najm ya, itu ibadah, bentuk ibadah. Nah, semoga ini jadi catatan amal soleh aja gitu. Meskipun belum tahu ini tuh dukungan dari mana dan nggak tahu buat siapa nanti hasilnya, tapi semoga jadi catatan amal soleh. Dan kalau ngomongin soal dukungan, misalkan pasti berat, tapi tentunya insya Allah lah selama Kak Fahad punya Allah gitu ya, meskipun nggak tahu nanti akankah berefek kepada Kak Fahadnya, apakah akan selalu jadi kurang semangat atau tidak, tapi kalau saya sarankan insya Allah ini mah jadi bentuk amal soleh Kak Fahad aja. Ini mah jadi bentuk kebaikan Kak Fahad aja. Semoga jadi catatan amal soleh gitu yang dilakukan selama ikhtiar ini. Meskipun nggak tahu hasilnya untuk siapa. Tapi semoga jadi amal soleh nantinya untuk Kak Fahad. Dan semoga jadi investasi ke depan untuk mempersiapkan bertemu dengan seseorang yang Kak Fahad istimewakan. Syukron Kak atas saran dan motivasinya. Siap Kak Fahad, semangat. Masya Allah, Alhamdulillah ya, teman-teman semua. Memang tadi sebagai closing memang benar-benar yang bawang banget ya.
Memang kita ini memiliki banyak ya permasalahan ya, dan setiap orang tuh memiliki perbedaan ya setiap permasalahannya gitu. Ya, terima kasih ya kepada Kak Zai yang sudah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kami ya. Semoga apapun yang Kak Zai sampaikan pada kami itu bisa kami laksanakan dan bisa kami sampaikan kembali. Sebagai kesimpulannya, teman-teman semua dari tadi yang Kakak sampaikan bahwasanya ya kita memiliki masalah-masalah hidup ya yang mungkin terkadang kita tidak bisa ceritakan kepada sembarang orang gitu ya. Jadi gimana caranya ya? Kadang memang kita hanya bisa itu mengandalkan diri sendiri gitu. Karena masa depan yang cerah adalah hari ini yang kita perjuangkan. Percaya teman-teman semua, urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi kita punya keinginan, kamu punya keinginan, tapi Allah pun ada yang Allah inginkan. Jadi ya yang pasti apapun yang kita dapatkan pada hari ini, percayalah itu yang terbaik yang Allah beri. Barakallahu fikum ya teman-teman semua tentang hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan masuk sesi berdoa. Mungkin untuk Kak Zai, nanti boleh memimpin doanya. Mungkin beberapa requestan dari para admin, nanti ada semoga kita dipermudah dalam menjalankan aktivitas, kemudian juga mungkin nanti mohon beasiswa bisa kami dapatkan gitu ya. Insyaallah. Kemudian nanti yang mungkin belum BT ya semoga nanti ada ujian mandirinya di kampus impiannya masing-masing dan semoga dapat beasiswa. Mungkin itu aja requestan dari Kak Zai. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa 'adil mudaha wa hiya subulaha wa amlaha binurika alladhina yahdu وصر صدور هذا فيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ya Allah berikanlah kemudahan kepada saudara-saudara kami ya Allah dalam setiap aktivitasnya ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi dan ya Allah berikanlah kemudahan untuk menerima masa lalu, menerima kesedihan yang lalu ya Allah. Walhamni walhazan dan ya Allah, tolonglah bantu untuk berani dalam menghadapi masa depan hazan walhazan ya Allah, berikanlah kami untuk memberikan prasangka baik untuk masa depan ya Allah agar semua berjalan dengan baik dengan lancar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi walhazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, takdir kami yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah dan kebaikan dan takdir baik di akhirat. Wa qina adzabannar dan ya Allah jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk di dunia ini baik pun di akhirat ya Allah. Mudahkanlah saudara-saudara kami ya Allah untuk memberikan aktivitas yang terbaik di masa depannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini maupun hari kemarin ataupun yang akan datang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Oke, bagaimana Kak Dita? Kita mau apa lagi nih habis ini? Oke, selanjutnya kita sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau on cam, boleh untuk on cam dengan catatan sopan dan menutup aurat ya. Dan kepada Kak Zai untuk diperkenankan berfoto bersama nih. Kira-kira mau berapa pose nih? Ayo, berapa pose? 3. Wah, sebagai sunnah ya. Sunnahnya 3 ya. Boleh. Makin baik dipersiapkan kepada kakak admin dokumentasi. Siap ya Kak ya? Gaya pertama apa dulu nih posenya nih? Gini kah? Gini. Jempol. Kemarin sudah jempol sering. Kita gini dulu aja kali ya sebagai ucapan hari lebaran nih. Hari lebaran Idul Adha gitu. Tangannya di sini semua, di dada semua, di depan dada. Bukan di depan kepala ya teman-teman. Di depan dada. Oke. Semoga dapat daging kurban yang banyak. Amin. Betul sekali. Waduh, kayak nih. Oke, siap teman-teman semuanya? Sudah siap? Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, baik. Masya Allah. Pose selanjutnya apa nih kira-kira? Kak Yahya mau request pose nggak? Atau Kak Zai mungkin mau request? Kak Zai boleh deh request. Aduh, bingung ya. Bingung ya. Oh, mahasiswa aja, mahasiswa. Masya Allah. Hidup mahasiswa. Mahasiswa. Iya, betul. Masya Allah. Oke, semuanya genggamkan tangan kalian dengan sekuat mungkin. Sambil bilang, Allahu Akbar. Siapkan senyum terbaik teman-teman dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Pose selanjutnya boleh mungkin Kak Yahya nih sekarang yang request pose. Gak afdal kalau nggak jempol. Iya, betul. Gak afdal kalau nggak jempol katanya. Waduh, jempolnya mau 1 atau 2 nih, Kak? Kasih 2, biar bagus. Biar makin jempol dan jempol nih. Oke, siapkan jempol teman-temannya. 2 tangan, teman-teman. Ayo. Oke, siap. Senyum. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Syukur teman-teman. Masya Allah, ganteng dan cantik sekali. Masya Allah ya. Oke, mungkin selanjutnya, apa nih Kak Yahya? Selanjutnya kita akan ada bagi-bagi hewan kurban. Masya Allah. Bercanda ya teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah menjalankan ya kajian malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zai yang telah menyampaikan ilmunya. Ya, itu cukup bagi kami sebagai penentang ya Kak. Benar-benar yang kayak kami ini memang lagi benar-benar kayak apa ya Kak ya? Kampus ini memang TikTok kritisnya di PTN semua. Jadi kayak hatinya kayak aduh ini keterima kita nih ya gitu. Ya, mungkin tutup teman-teman semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim untuk majlis, bahkan kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Kak Zai. Ya, mungkin teman-teman bisa tuh kolom komentar ya. Terima kasih Kak Zai. Syukron. Oh iya, kelupaan satu lagi nih. Closing statement. Closing statement. Masya Allah. Ini semangat banget nih. Boleh juga. Oke, mungkin untuk saya Zai dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oh, closing statement. Ya, boleh. Baik, closing statement-nya. Yang namanya proses hidup, kita wajib ikhtiar dimaksimalkan. Doa juga disempurnakan. Tapi masalah takdir ke depan, serahkan kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bukan berarti
Allah itu tidak mau memberikan sesuatu yang baik untuk kita, bukan berarti seperti itu. Tapi Allah tahu waktu kapan yang terbaik dikasihnya dan di tempat mana yang terbaik dikasihnya. Maka dari itu kita harus buka lembaran baru, buka harapan baru dengan cara apa? Ubah hidupmu, ubah masa depanmu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Zai. Oke. Bagaimana? Kan sudah kasih tuh closing statement-nya. Nggak bisa nyentuh. Gak bisa nyata, nggak direkam layar nih teman-teman ya. Lupa nih kalian nih. Insya Allah nanti ada dokumentasi untuk closing statement ya teman-teman. Nanti kita share di grup event nih, Insya Allah. Kira-kira apa nih Kak Yasha nih? Terus dokumentasi sudah, closing statement sudah, saatnya kita pulang. Ya mungkin teman-teman semua, alhamdulillah ya. Untuk itu kita boleh izin keluar dari room ya. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Kak Zai untuk meninggalkan room. Ya, terima kasih Kak Zai, semoga bermanfaat. Dapat salam juga untuk Katriani 1 teman-teman, minta salam kepada Kak Tia. Insya Allah. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih Kak Zai atas waktunya. Jangan lupa teman-teman kata Teh Tria sebelum tidur ya. Jangan lupa ya. Dadah. Dadah Kak. Istirahat duluan ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah, selesai. Masya Allah, luar biasa sekali ya tadi teman-teman. Pada semangat nih, senyum-senyum, mesem-mesem nih ya. Beda kalau sudah ngebahas tentang yang gitu-gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Tetap semangat ya teman-teman buat yang teman-teman yang mau kuliah, yang mau lulus ujian atau lagi ujian. Amin Semangat. ya Allah. Amin. Tadi sudah Terus semangat dari Kak saya juga. Apalagi semoga semuanya lulus, semoga apa yang teman-teman harapkan menjadi harapan yang baik untuk kita semua. Amin. 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 Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin. Amin ya Allah. Dapat beasiswa. Itu saja mungkin ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih ciri-ciri kita nih? Sudah, kita pulang. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya malam hari ini yang sudah menyempatkan waktu hadir di kajian hari ini, dan kepada para staf media partner juga yang sudah hadir, Masya Allah, terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran dan perhatiannya, Masya Allah. Ingat teman-teman, hari terakhir harus lebih semangat lagi. Ingat ya. Oke, baik. Betul banget. Jangan putar, nanti kita bikin event yang lebih seru lagi. Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman. Siap-siap untuk tidur. Jangan lupa doa dan berwudu ya, teman-teman.